Kita mulai kabar pemilu pemirsa, saling salib popularitas dan elektabilitas tiga kandidat kuat calon presiden masih terus berlanjut. Namun dalam survei sebulan terakhir, tingkat elektabilitas Prabowo Subianto mulai berhasil menyalip dua capres lainnya, baik Ganjar Pranowo maupun Anies Baswedan. 200 hari menjelang Pilpres 2024 mendatang, tingkat elektabilitas tiga kandidat terkuat calon presiden masih terus berfluktuasi. Survei terbaru dari Lembaga Riset Indikator menunjukkan bahwa pada bulan Juli, tingkat elektabilitas tertinggi dikuasai oleh kandidat. Di tempat pertama adalah calon presiden dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto, yang mulai berhasil mengalahkan tingkat elektabilitas dari Ganjar Pranowo yang sebelumnya selalu menempati tempat pertama. Sementara tingkat elektabilitas calon presiden Anies Baswedan terpantau harus mengalami penurunan dan berada di tempat ketiga. Jadi ini seperti pacuan kuda. Awalnya Pak Prabowo unggul di sepanjang 2020, ya, tapi kemudian disalip sama Mas Ganjar di bulan April 2022. Ya. Ganjar konsisten unggul sejak April 2022, tapi mengalami penurunan akibat kontroversi Piala Dunia. Tetapi saat itu pun masih peringkat pertama di bulan April. Di peringkat Juni ada indikasi Mas Ganjar disalip Pak Prabowo meskipun selisihnya sangat tipis. Jadi ini betul-betul seru ya, karena tadi saling salip ya antar para capres. Nah yang menarik, nama-nama lain di luar tiga nama ini trennya menurun. Meski untuk sementara Prabowo Subianto berhasil unggul, keunggulan tersebut dinilai masih belum aman. Popularitas Prabowo masih berpotensi disalip Ganjar Pranowo jika berhasil memilih calon wakil presiden yang disukai pemilih. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Sementara itu, Ketua DPP PDI Perjuangan sekaligus Badan Pemenangan Pemilu PDIP, yakni Puan Maharani, menyebut ada 5 cawapres untuk mendampingi Ganjar Pranowo. Saat menghadiri Harlah ke-25 PKB di Solo, Jawa Tengah, Puan menyebutkan bahwa hasil penjaringan dari nama-nama kandidat calon wakil presiden yang dilakukan oleh PDIP telah mengerucut dari yang sebelumnya ada 10 nama hingga menjadi 5 nama. Kelima nama tersebut adalah Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Jenderal Purnawirawan TNI Andika Perkasa, dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Sebelum dipilih dan ditetapkan sebagai calon wakil presiden, kelima nama tersebut akan diajak berbicara tentang kesamaan visi-visi dan juga nilai-nilai serta hal-hal lainnya. Saya ulangi, dan penegak prinsip-prinsip toleransi. Jadilah pelindung. Bukan hanya dekat, nempel udah kayak saudara. Apakah dia akan merubah koalisi sekarang? Takdir yang menentukan. Nah, takdir yang menentukan dan ya kita lihat di sini dari kami apakah nanti. Tapi 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun sama PDIP tenang. Nah, Mas Sandiaga, Pak Erik, Pak Andika, Mas Ahaye, Caimin. Mantap semua tuh ya, Mbak. Akan ada tambahan lagi? Dari jalan ke Senin kita Pak. Ada tambahan? Ada 10 nama tapi sekarang sudah mulai. Berikut profil dari 5 nama yang menjadi kandidat calon wakil presiden untuk mendampingi Ganjar Pranowo di Pilpres.
atau PBB. Pertemuan ini merupakan pertemuan silaturahmi antara Partai Gerindra dengan Partai Bulan Bintang. Ada sejumlah hal yang dibicarakan dalam pertemuan ini, terutama menyangkut pemilu 2024. Mulai tahun 2001, Pak. Dan ini juga milik sendiri. Tentu tadi akan menyampaikan sesuatu yang jelas. Nanti kita akan berdiskusi sambil Pemirsa, lalu apa saja yang dibicarakan dalam pertemuan DPP Gerindra dengan PBB? Kita akan tanyakan langsung kepada reporter Adi Mulya yang ada di kantor PBB. Selamat siang Adi, apa hasil pertemuan DPP Gerindra dan PBB hari ini? nanti ada penyerahan simbolik juga. Ya baik Jasmine dan juga pemirsa, memang Partai Bulan Bintang secara resmi dan juga secara tegas menyatakan dukungan penuh untuk Prabowo Subianto melanglang ke pemilu tahun 2024 sebagai calon presiden. Dalam hal ini memang pertemuan ini yang beragendakan silaturahmi tadi, dalam silaturahmi ini dinyatakan secara tegas Prabowo untuk menjadi calon presiden dan didukung penuh. Dalam pertemuan ini juga terdapat beberapa pihak yang hadir, diantaranya ada Ahmad Muzani, Sekjen dari Gerindra, ada juga kemudian Habibur Rahman, anggota DPR fraksi Gerindra, serta ada juga kemudian Masrur Anhar yang kemudian menyampaikan beberapa hal mengenai pertemuan ini. Nah, dalam pertemuan ini memang titik atau fokus dari pembicaraannya ialah penyampaian pernyataan secara resmi jika Prabowo Subianto didukung secara penuh untuk maju sebagai calon presiden tahun 2024. Jasmine dan juga pemirsa, hal ini juga bertepatan dengan ternyata harlah dari Partai Bulan itu sendiri yang ke-25 tahun, yang rencananya pendeklarasian yang tadi disebutkan di sini akan dilakukan secara masif dan juga lebih besar lagi di AIS BSD bertepatan di tanggal 29 Juli 2023 nanti. Untuk sementara, Jasmine, silakan. Ya, Adi Mulya, artinya apa agenda berikutnya dari Partai PBB dan juga Gerindra setelah pertemuan ini? Nah, untuk agenda berikutnya, penegasan yang telah saya sampaikan tadi, jika agenda berikutnya bertepatan di hari lahir Partai Bulan Bintang, 25 tahun Partai Bulan Bintang yang akan digelar secara masif dan juga lebih besar lagi, yang rencananya akan digelar pada tanggal 29 Juli 2023 di AIS BSD, yang rencananya akan dihadiri pula oleh sejumlah pejabat yang akan lebih besar lagi dari yang telah hari ini diselenggarakan. Begitu, Yasmin. Berapa lama tadi pertemuan antara PBB dan Gerindra ini berlangsung dan pembahasannya apa saja? Bisakah Anda gambarkan? Tentunya Oke, baik Jasmine dan juga pemirsa, untuk pertemuannya tadi dari Partai Gerindra sendiri menghadiri kantor markas Bulan Bintang, Partai Bulan Bintang maksud kami, di pukul 13.30, yang kemudian diantaranya ada Habibur Rahman, anggota DPR RI fraksi Gerindra, ada juga Ketua Majelis Syuro Masrur Anhar, ada juga Ahmad Muzani, Sekjen Gerindra yang datang di pukul 13.30, kemudian disambut oleh Sekretaris Jenderal DPP Afrian Syahnur, yang kemudian memberikan pernyataan. Begitu, Yasmin. Baik, terima kasih Adi Mulya mengabarkan langsung dari kantor DPP PBB Jakarta. Dan pemirsa, menebak arah dukungan Presiden Joko Widodo terhadap dua kandidat calon presiden semakin sulit. Informasi lengkapnya akan kami hadirkan, tetaplah bersama kami di Kabar Pemilu. Pemirsa, menebak arah dukungan Presiden Joko Widodo terhadap dua kandidat calon presiden semakin sulit. Setidaknya sejak minggu kemarin, Presiden Joko Widodo menghabiskan waktu bersama dengan dua kandidat kuat, baik Prabowo Subianto dan juga Ganjar Pranowo. Solo di Jawa Tengah menjadi titik panas di peta politik nasional. Di kota asal Presiden Joko Widodo ini, sejumlah pertemuan penting dan hajatan politik tingkat elit digelar. Partai Kebangkitan Bangsa PKB bahkan memilih kota Solo untuk menjadi pusat perayaan hari ulang tahun atau Harlah PKB yang ke-25. Selain Presiden Joko Widodo beserta Ibu Negara Iriana tampak hadir bersama para petinggi partai politik. Bahkan Prabowo Subianto yang sehari sebelumnya masih di Perancis sengaja terbang ke Solo.
Selain harlah PKB, sejumlah agenda menarik juga tampak di sekitar Solo. Minggu kemarin, Presiden Joko Widodo tampak akrab bersama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meninjau langsung rekonstruksi Jalan Raya Surakarta Gomolong Purwodadi di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Pertemuan ini langsung memberi angin segar bagi para pendukung Ganjar Pranowo di tengah kuatnya isu bahwa dukungan Presiden Joko Widodo lebih condong ke Prabowo Subianto untuk Pilpres 2024. Sayangnya dalam kunjungan ini Presiden hanya memberi keterangan tentang pembangunan jalan yang rusak dan tidak berkomentar tentang pilihan politiknya. Tapi memang khusus untuk jalan ini memang saya dari kecil, saya kan tiap hari, bukan tiap hari saya lewat jalan ini, nggak pernah beres. Tapi sekarang kalau konstruksinya seperti ini memang 2 kali lebih mahal, tapi saya kira untuk pemakaian bisa lebih dari 10 tahun akan baik. Karena kalau pakai aspal hampir mungkin nggak ada 2 tahun rusak lagi. Namun pendukung Ganjar Pranowo tampaknya tidak bisa berharap penuh. Berselang sehari, Presiden Joko Widodo kembali menunjukkan kedekatannya dengan Prabowo Subianto. Dari Solo, tadi pagi Presiden Joko Widodo langsung terbang ke Kota Malang, Jawa Timur. Memupus harapan pendukung Ganjar Pranowo, Presiden bersama Prabowo Subianto dan juga Menteri BUMN Erick Thohir hari ini tampak akrab bersama meninjau pasar tradisional di Kota Malang. Meski tidak ada sangkut pautnya dengan posisi Menteri Pertahanan dan Menteri BUMN, Presiden Joko Widodo mengaku kunjungan ke pasar hanya merupakan bagian dari kunjungannya ke Pindad. Ya, memang utamanya kami bertiga dengan Pak Menhan, Pak Prabowo, dan Pak Menteri BUMN, Pak Erick Thohir ingin mengunjungi Pindad. Ini kita mau ke Pindad, ke Kabupaten Malang ini mau ke Pindad. Pindad itu berada di bawah Pak Menteri BUMN Erick Thohir dan di bawah Pak Menteri Pertahanan Pak Prabowo. Ya, nggak ada hubungannya dengan yang ditanyakan. Melihat agenda dan gestur Presiden Joko Widodo dalam 2 hari terakhir, para pendukung Ganjar maupun Prabowo tampaknya belum bisa tenang. Meski satu partai dengan Ganjar Pranowo, sinyal yang ditunjukkan Presiden justru lebih mengarah ke Prabowo. Tim TV One mengabarkan. Gibran Rakabuming Raka menepis pernyataan yang menyebutkan ia dekat dengan baca pres Koalisi Indonesia Raya Prabowo Subianto. Gibran menegaskan lebih dekat dengan Ganjar Pranowo daripada dengan baca pres lainnya. Kerap dituding dekat dengan Prabowo Subianto, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menepis tudingan tersebut. Gibran terlihat menemani Ganjar Pranowo berolahraga dan menyapa masyarakat di Kabupaten Bogor, Jawa Barat Sabtu lalu. Ya kalau diperintah ya Bro. Kebersamaan tersebut diakui Gibran bahwa putra sulung Presiden Jokowi tersebut lebih dekat dengan Ganjar Pranowo, sosok capres yang diusung PDI Perjuangan. Gibran juga mengaku dekat dengan semua tokoh, termasuk capres dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan dan capres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto. Tetapi yang paling dekat adalah dengan Ganjar Pranowo. Masukan. Mana Mas juga dengan Pak Prabowo nanti sama juga kepala juga. Mas Gibran kan dekat begitu dengan Pak Prabowo. Saya dekat dengan semua, Pak Prabowo, Pak Anies, ya paling dekat ya sama Pak Ganjar. Sebelumnya Gibran kerap bertemu dengan Prabowo Subianto di beberapa kesempatan. Pertemuan tersebut mengundang reaksi dari Dewan Pengurus Pusat PDI Perjuangan dengan melakukan pemanggilan Gibran untuk klarifikasi. Dalam klarifikasinya, Gibran menyebut pertemuan dengan Prabowo dalam kapasitas sebagai kepala daerah yang menyambut Menteri Pertahanan yang berkunjung ke Solo. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Ikra Anggana, TV One mengabarkan. Pemirsa, sejumlah informasi menarik lainnya akan kembali kami hadirkan. Tetaplah bersama kami di Kabar Pemilu. Pemirsa, Partai Gerindra mengumpulkan ribuan kadernya dari daerah pemilihan 8 Jakarta Selatan. Sekjen Partai Gerindra Yani Ahmad Muzani mengingatkan para kader agar dalam pemilu 2024 menangkan Partai Gerindra dan Prabowo Subianto.
Partai Gerindra menggelar konsolidasi akbar Dapil 8 wilayah Jakarta Selatan. Ribuan kader Gerindra hadir dalam acara ini di lapangan Blok C. Mereka berasal dari Dapil 8 Jakarta Selatan yang meliputi wilayah Tebet, Pancoran, Mampang Perapatan, Pasar Minggu, dan Jagakarsa. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengingatkan ribuan kader agar tidak lelah memperjuangkan kemenangan Prabowo Subianto dan Partai Gerindra dalam pemilu 2024. Maksud saudara dikumpulkan di lapangan Blok S ini adalah supaya tanggal 14 Februari 2024 pemilihan presiden, pemilihan umum legislatif, maksudnya adalah Prabowo menang di Jakarta Selatan. Paham? Ngerti? Maksudnya saudara dikumpulkan ini adalah supaya Gerindra menang di Jakarta Selatan. Paham? Ahmad Muzani mengatakan akan menggelar agenda-agenda seperti ini secara rutin, memperkuat barisan kader partai untuk pemilu 2024. Dari Jakarta, Haidar Fasyal, Dimas Ramadan, TV One mengabarkan. Sementara Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Darmasraya, Sumatera Barat melakukan sosialisasi tahapan pemilu kepada masyarakat dengan melakukan Kira Pemilu 2024. Kira Pemilu merupakan agenda yang dilakukan KPU RI ke Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten dan Kota se-Indonesia secara estafet. Pelaksanaan Kira Pemilu di Kabupaten Darmasraya menjadi titik terakhir yang sebelumnya diserahkan oleh KPUD Kabupaten Sijunjung untuk wilayah Sumatera Barat. Dari KPUD Kabupaten Darmasraya selanjutnya diserahkan kepada KPUD Kabupaten Bungo Jambi untuk dilakukan sosialisasi tahap pemilu kepada masyarakat Jambi. Dan demikian kabar pemilu hari pemirsa. Saksikan terus kabar pemilu dari hari Senin sampai Jumat pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Dan saat lagi akan ada Nusantara Terkini yang akan hadir menemani Anda. Mewakili kru yang bertugas, saya Jasmine Rahmadi, pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.